Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan bahas tentang salah satu sahabat Rasulullah yang kisahnya bikin kita kagum dan bisa kita ambil hikmahnya. Siapa lagi kalau bukan Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya tapi tetap rendah hati dan terkenal banget dengan kedermawanannya. Dan di akhir video ini, kalian akan dapat tips-tips jadi kaya ala beliau, Abdurrahman bin Auf. Mari kita simak kisah beliau bareng-bareng. Abdurrahman bin Auf ini lahir di Mekah tahun 581 Masehi. Dari mudanya, beliau memang udah punya jiwa yang kuat dan berani. Beliau termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, sahabat, bayangin, beliau ini masuk Islam di usia 31 tahun, waktu itu tahun 614 Masehi, yang artinya beliau baru masuk Islam saat Islam masih sangat baru dan penuh tantangan. Tapi hebatnya, meskipun usia beliau masih tergolong muda, beliau langsung memberi sumbangsih besar buat perjuangan Islam. Dan saat Rasulullah mulai berdakwah, Abdurrahman bin Auf nggak ragu meninggalkan harta benda dan keluarganya demi mengikuti jejak Rasulullah. Bayangkan sahabat, di saat beliau bisa memilih untuk hidup nyaman dengan harta yang sudah beliau miliki, tapi Abdurrahman malah lebih memilih ikut bersama Rasulullah dan bersedia berkorban untuk dakwah Islam. Salah satu cerita yang paling bikin kita kagum adalah waktu Abdurrahman menawarkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Menurut riwayat dari Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah dengan setengah dari harta kekayaannya pada masa Nabi. Waktu itu beliau menyedekahkan 4.000 dirham dan gak lama setelah itu beliau bersedekah lagi dengan jumlah yang sama. Bayangin aja sahabat, 4.000 dirham itu jumlah yang besar sekali. Tapi buat Abdurrahman, sedekah adalah bagian dari kewajibannya sebagai seorang muslim. Sahabat, enggak cuman itu loh. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ikut hijrah, dan di sana Rasulullah mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Rabi. Nah, Sa'ad bin Rabi ini seorang hartawan Madinah yang berhati mulia. Saking baik hatinya, Sa'ad bahkan menawarkan setengah dari seluruh harta yang dia miliki untuk Abdurrahman. Bukan cuma itu, dia juga menawarkan salah satu dari anggota keluarganya untuk jadi istri Abdurrahman. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Sahabat, beliau berkata, "Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tunjukkan saja di mana pasar." Luar biasa kan? Abdurrahman ini memilih untuk memulai dari awal, tanpa bergantung pada pemberian dari orang lain. Akhirnya, beliau pergi ke pasar dan mulai berjualan. Barang yang dia jual adalah makanan dari olahan susu dan minyak samin. Dari usaha kecil itu, beliau berhasil mengumpulkan kekayaan. Bahkan, lambat laun, kekayaannya melebihi apa yang beliau miliki di Mekah. Kalau kata Ustadz Adi Hidayat, saking banyaknya kekayaan Abdurrahman bin Auf, kalau dikonversi ke zaman sekarang, bisa mencapai 72.000 triliun rupiah. Bayangin sahabat, ini bukan sekadar kaya biasa, tapi kaya yang luar biasa banget. Bahkan orang-orang kaya di zaman modern aja mungkin masih jauh dari angka ini. Tapi, hebatnya lagi, kekayaan ini nggak bikin Abdurrahman lupa diri atau jadi serakah. Justru makin banyak harta, makin besar pula sedekah yang dia keluarkan. Sahabat, walaupun punya kekayaan yang luar biasa, Abdurrahman nggak pernah lepas dari rasa khawatir. Bukan khawatir harta habis, tapi beliau khawatir kalau hartanya malah membuatnya sulit masuk surga. Rasulullah pernah berkata padanya, "Wahai Abdurrahman, kamu akan masuk surga, tapi dalam keadaan tertatih-tatih." Ketika Abdurrahman bertanya kenapa, Rasulullah menjawab, "Karena hartamu yang banyak." Dari situ, Abdurrahman semakin giat bersedekah. Bahkan pernah satu kali setelah perang Tabuk, para sahabat di Madinah memiliki stok kurma yang mulai busuk. Harga kurma pun anjlok, dan para sahabat khawatir nggak bisa menjualnya. Lalu, Abdurrahman datang dan membeli semua kurma busuk itu dengan niat agar para sahabat bisa tetap mendapat penghasilan. Ia berharap dengan begini, hartanya bakal habis dan bisa kembali miskin. Tapi sahabat, ternyata Allah punya rencana lain. Tiba-tiba ada seorang utusan dari Yaman datang mencari kurma busuk
karena di negeri Yaman sedang terkena wabah penyakit dan konon katanya kurma busuk bisa menjadi obat. Utusan itu memborong semua kurma Abdurrahman dengan harga 10 kali lipat dari harga biasa. Masya Allah, sahabat, niat Abdurrahman yang ingin miskin malah berbuah semakin banyak rezeki. Lalu, kalau bicara soal prinsip bisnisnya, Abdurrahman punya beberapa prinsip yang bisa kita tiru nih sahabat. Yang pertama adalah selalu menemukan pasar dulu sebelum produk. Artinya, Abdurrahman ini selalu mencari tahu kebutuhan masyarakat dulu sebelum menjual produk. Ini penting banget karena dengan cara ini, produk yang dijual bakal laku karena sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi, sahabat, Abdurrahman nggak jual barang hanya karena hobi atau suka dengan produk tersebut, tapi dia benar-benar fokus pada kebutuhan masyarakat. Prinsip yang kedua adalah nggak jualan dengan cara berhutang. Abdurrahman selalu menggunakan modal yang dia punya sendiri untuk bisnisnya. Beliau nggak mau berhutang dalam berjualan. Mungkin sekarang konsep ini mirip dengan dropship, di mana kita bisa jualan tanpa harus punya stok barang sendiri. Tapi tetap, Abdurrahman ini memprioritaskan modal yang halal dan mandiri dalam bisnisnya. Prinsip ketiga adalah hanya menjual produk yang berkualitas. Abdurrahman nggak main-main dalam hal kualitas sahabat. Dia tahu kalau kualitas adalah hal yang bakal memuaskan pelanggan dan bikin pelanggan jadi loyal. Makanya, Abdurrahman selalu memastikan produk yang dia jual adalah produk yang beneran bagus dan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Prinsip keempat yang jadi kunci sukses Abdurrahman adalah kejujuran. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pebisnis yang jujur, dan itulah yang bikin dia dipercaya oleh banyak orang. Dia nggak pernah menipu atau mengambil keuntungan secara tidak adil. Makanya, banyak orang yang senang berbisnis dengan beliau. Prinsip kelima adalah membangun sistem dalam bisnis. Jadi, Abdurrahman nggak menjalankan bisnisnya sendirian. Dia punya sistem dan tim yang solid, yang membuat usahanya tetap berjalan meskipun beliau nggak selalu turun langsung. Ini penting banget supaya bisnisnya tetap stabil. Prinsip keenam yang dijalankan Abdurrahman adalah rajin bersedekah. Setiap kali mendapat keuntungan, Abdurrahman selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk sedekah. Dia percaya bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, malah akan menambah berkah. Ini juga yang membuat bisnisnya selalu diberkahi Allah. Dan yang terakhir adalah menerapkan sistem keyakinan atau belief system dalam bisnisnya. Berdasarkan kondisi geografis saat itu, kota Mekkah dan Madinah lebih banyak membutuhkan kebutuhan pokok dibandingkan dengan produk pertanian. Jadi, dengan keyakinan ini, Abdurrahman fokus pada bisnis kebutuhan pokok. Dan yang paling penting, setiap usaha yang beliau lakukan diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dia selalu berserah diri dan bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan. Nah, sahabat, meskipun Abdurrahman kaya raya dan hidup penuh dengan kemuliaan, menjelang wafat, beliau malah merasa sedih. Abdurrahman bin Auf menangis, tapi bukan karena takut mati, melainkan karena khawatir bahwa kekayaannya yang melimpah bisa membuatnya tertahan untuk bertemu dengan sahabat-sahabatnya di akhirat. Abdurrahman bilang, Hamzah bin Abdul Muthalib lebih baik dariku, tapi ketika dia wafat, bahkan kain kafan pun kami kesulitan mencarinya. Sesungguhnya aku takut jika aku jadi seseorang yang dipertahankan dari sahabat-sahabatku karena banyaknya hartaku. Setelah beliau wafat, Abdurrahman meninggalkan harta yang melimpah untuk diwariskan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan, saking banyaknya emas yang beliau tinggalkan, orang-orang harus menggunakan kapak untuk memotong emas tersebut agar bisa dibagikan. Selain emas, beliau juga meninggalkan ribuan hewan ternak, seperti domba yang digembalakan di baki. Warisan ini adalah bukti nyata betapa besar keberkahan yang Allah berikan kepada Abdurrahman. Nah, sahabat, itulah kisah dari Abdurrahman bin Auf, sosok yang luar biasa kaya raya, tapi nggak pernah lupa untuk selalu bersyukur, bersedekah, dan membantu sesama. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu rendah hati dan menjadikan harta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sekian dulu dari saya, sahabat. Semoga kita semua bisa belajar dari Abdurrahman bin Auf dan mengamalkan kebaikan seperti beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.